nambah satu berarti ya. Antum bisa menyebutkan 4 sifat nanti dari masing-masing huruf. Bismillah, kita masuk pada poin H tentang kekhususan wanita dalam salatnya dan bolehnya wanita hadir di salat jamaah. Di antara syaratnya yaitu idza saha al-imamu fi sholati fa innal mar'ata tunabbihuhu bitasfiqi bi batni kaffiha 'ala al-ukhra. Ketika wanita ikut salat berjamaah, ya, kemudian mereka menyaksikan idza sahal imamu, ya, imamnya lupa, ya, imamnya lupa gerakan, ya, atau bacaan, ya. Nah, ketika imamnya lupa gerakan atau bacaan, tidak dengan suara wanita, ya, karena tidak diragukan bahwasanya suara wanita fitnah, ya, bukan aurat tetapi fitnah, ya. Sehingga dalam salat tidak diperkenankan ketika mereka tahu imamnya salah bacaannya, ya, tidak subhanallah subhanallah atau tidak membetulkan, ya, tahu mereka, ya, tidak membetulkan, ya, tapi cukup dengan isyarat saja, ya, apalagi gerakannya salah, ya. Maka jamaah wanita tunabbihuhu, dia mengingatkan imamnya yang lupa bitasfiqi, itu dengan tasfiq. Apa itu tasfiq? Tasfiq itu dengan bertepuk, ya, dengan bertepuk, menepukkan telapak tangannya, ya, yaitu bi batni kaffiha, dengan menepukkan perut atau bagian dalam telapak tangannya, alal ukhra, ke tangan satunya, ke tangan yang lain, ya, menepukkan telapak tangan yang satu, misalkan yang kanan, ke apa? Bukan ke telapak kiri, tetapi ke punggung kiri, ini, bukan gitu, ya. Tapi menepukannya apa? Telapak tangan kanan ke punggung tangan kiri, itu, tidak ke paha, pulpul umpamanya atau apa, ya. Dan juga tadi tidak kaf dengan kaf, ya, dalam masalah ini terjadi khilaf, ya. Tapi yang rajih dari para pendapat para ulama, Ibnu Rajab dan yang lainnya, ya, dalam Fathul Bari, ya, yaitu dengan punggung, ya, imma punggung ke telapak gitu, ya, atau telapak ke punggung, milih, ya. Muhim tidak telapak dengan telapak. Bisa dipahami itu ketika imamnya salah. Itu sampai sejauh itu syariat, ya, di dalam salat, ya, berupaya untuk menghindari fitnah, ya, dari wanita, ya, sehingga tidak dengan suaranya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza nabakum syai'un fi salatikum faltusabbih wa faltusabbih ar-rijalu wa tasfiq an-nisa'u idza nabakum syai'un, apabila sesuatu mengingatkan kalian dalam salat kalian, ya, nabakum yaitu yuhadzirukum, yunabbihukum, mengingatkan, memperingatkan, menegur, ya, dalam salat kalian, imam lupa, maka untuk laki-laki falyusabbih ar-rijal, bertasbih. Laki-laki cukup dengan subhanallah,
mengingatkannya ketika gerakan imam itu salah, keliru. Adapun perempuan wa tusaffiq an-nisa, ya, dengan tasfiq tadi, menepukan, ya, telapak tangan ke punggung atau punggung ke telapak. Dikatakan oleh Imam Nawawi Ibnu Ta'ala dalam Syarah Sahih Muslim, ya, tasfiq di sini bagi perempuan yaitu fatadribu batna kaffiha al-iman ala dhahri kaffiha al-aisar. Ya. Dengan si wanita tersebut memukulkan, ya, telapak bagian dalam kanan, ya, ke punggung telapak kiri. Ini, gitu, seperti itu tadi. Ya. Adapun kata Ibnu Rajab boleh juga tadi, ya, kalau tidak telapak kanan ke punggung kiri, maka, ya, punggung kanan ke telapak kiri. Al-muhim seperti itu. Ya. Wala tadribu batna kaffiha ala batni kaffi ala batni kaffin ala wajhil la'ab wal lahu. Ya. Tidak boleh wanita itu, kata Imam Nawawi, dan ini yang dianggap kuat dalam mazhab Syafi'i, ya, tidak boleh bagi seorang wanita untuk menepukkan, ya, bagian dalam telapak tangannya ke telapak yang lain, ya. Tidak boleh untuk memadukan, ya, memukulkan antara telapak dengan telapak dengan cara apa? La'ab wal lahu, ya, main-main atau, ya, bersenda gurau, ya, sia-sia, ya, ya, sampai tepuk pramuka, ya, mengingatkannya, ya. Ya. Kata beliau, menurut mazhab Syafi'i, fa inna, ya, atau fa in fa'alat hakadha ala jihatil la'ab batalat salatuha limunafatihi as-salah. Ya. Kalau seandainya seorang wanita mengingatkan imamnya dengan bertepuk tangan, telapak dengan telapak, ya, seperti bermain, bercanda, ya, maka menurut mazhab, ya, batal sholatnya, ya, karena menafikan tujuan sholat. Sholat bukan untuk bercanda, bermain. Itu khatifillah, ya, hak bagi para wanita. Wahada, sehingga hadis ini menunjukkan, kata Syekh Fillahu Ta'ala, idzan ibahatu atau ibahatun lahunna fit tasfiqi fi salati, bolehnya bagi kalangan wanita untuk tasfiq, tadi memukulkan, ya, telapak kanan ke punggung kiri, ya, atau punggung kanan ke telapak kiri, ya, di dalam salat indana ibatin tanubu, ya, ketika mengingatkan imam, ya, sebagai pengganti dari tasbih, ya, untuk kalangan laki-laki. Ya. Wa minha sahul imam, yaitu diantaranya ketika imam itu lupa. Ya. Wa dzalika li anna sautal mar'ati fihi fitnatun lirrijali. Kenapa syariat tidak membolehkan dengan suara, dengan tasbih seperti kalangan laki-laki? Kata Syekh, karena suara wanita itu fitnah bagi kalangan laki-laki. Ya. Fitnah, ya. Sehingga fala takhda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad, ya. Kata Allah SWT di Al-Ahzab, jangan wanita itu meliak-liukan suaranya, ya, mengindahkan suaranya, ya, menghaluskan suaranya. Kenapa? Karena fayatma alladhi fi qalbihi marad, dikhawatirkan, ya, kaum pria yang ada penyakit dalam hatinya, dia akan terfitnah, ya, dengar suaranya. Sehingga fa umirat bitasfiqi wa la tatakallam, ya, wanita diperintahkan untuk tasfiq, tidak dengan bicara, tidak dengan ucapan dalam mengingatkan imam, ya.
Itu ketika mereka hadir berjamaah bersama laki-laki. Al-waw, poin waw, idza salama al-imamu badarat an-nisa'u bil khuruj min al-masjid wa baqiya ar-rijalu jalisina li'alla yudriku man insarafa minhunna. Apabila imam telah salam, ya, maka badaratin nisa'u bil khuruj. Kalau imam sudah salam, ya, mau salamnya sekali atau dua kali, yang penting salam. Ya, sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, ya, adanya persidangan para ulama, ya, apakah cukup dengan taslimah wahidah atau bitaslimain. Ya, berarti pun jumhur para ulama berpendapat dengan taslimain, dengan dua salam ke kanan dan kiri. Tapi pendapat yang lain dari madhab, ya, ada di antara mereka yang berpendapat dengan taslimah wahidah, satu salam. Ya, muhim kalau imam sudah salam, mau itu satu kali atau dua kali, maka badaratin nisa'u bil khuruj, para wanita segera keluar. Jangan zikir di masjid. Ya. Zikir bisa dengan berbagai macam cara. Ya. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubikum. Kalau kamu sudah salat, bebas zikir. Ya. Kalau ada kepentingan bisa sambil berjalan, bisa sambil duduk, bisa sambil berbaring. Al-muhim kata Syekh Al-Albani taala, diupayakan jangan tinggalkan zikir setelah salat. Ya. Cuman caranya tadi, kalau antum punya kepentingan tidak sempat duduk, bisa sambil jalan sambil keluar. Tapi dari keutamaan zikir setelah salat jangan sampai ditinggalkan. Karena tadi caranya bisa, ya, ketika kita ada keperluan bisa sambil jalan, ya, bisa sambil duduk, ya. Jangan kalah dengan Wali Songo, muter terus kan ya, jalan kayak lagi zikir. Antum hakun nas, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya. Orang yang beriman berzikirlah dengan zikir yang sering, ya, banyak. Ya. Sehingga Rasulullah SAW kana yadzkurullaha fi kulli ahyani, berzikir mengingat Allah SWT dalam setiap kondisinya. Ya. Itu kita hakun nas sebenarnya, yang paling berhak untuk banyak berzikir kapanpun, dimanapun, selama bukan tempat-tempat yang terlarang untuk berzikir. Ya. Itu wanita, ya, segera keluar. Ini kalau seandainya tidak ada hijab, ya, antara jamaah laki-laki dengan perempuan. Ya. Kalau seandainya tidak ada hijab atau satar, penutup tirai, ya. Penutup macam-macam, bisa dari tembok. Misalkan tembok itu dijadikan apa? Tirai untuk apa? Jamaah perempuan sholat di belakang tembok itu. Ya. Seperti kita di Yaman, ya, tirainya antara masjid laki-laki dengan perempuan ya, pakai tembok. Ya. Jadi di belakang tembok itu masjid nisa. Ya. Speaker tembus ke mereka di situ untuk sholat dan dars. Ya. Atau kalau tidak tadi dengan tirai. Ya, mau itu dari rotan, dari kain, apa saja yang sekiranya bisa menutupi wanita. Ya. Ini tidak ada. Maka kalau tidak ada, badarat an-nisa'u bil khuruj, segera wanita itu keluar dari masjid. Supaya apa? Ya. Wa baqiya rijalu jalisin, adapun laki-laki tetap duduk. Jangan tahu perempuan keluar dia ikut-ikut keluar. Ya. Kasih peluang dulu, kasih kesempatan biar jamaah perempuan itu keluar. Ya. Kalau sudah keluar apa? Baru laki-laki keluar supaya tidak bentrok. Ya. Di luar atau di pintu. Ya. Diberikan kesempatan wanita untuk segera meninggalkan masjid. Zikir tadi bisa berjalan, ya, bisa sambil duduk, bisa ketika sudah sampai di rumah atau sudah sampai di tokonya, ya, al-muhim jangan ditinggalkan. Sebisa mungkin zikir
setelah sholat. Hal itu li'alla yudriku, supaya jamaah laki-laki itu tidak mendapati manin sorofa minhunna, ya. Jamaah perempuan yang keluar, ya, dari sholatnya, dari masjidnya, supaya tidak bentrok tadi. Ya. Itu khafifillah. Ya. Dan hal ini lima rawat Ummu Salamah qalat, sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan inna nisaa kunna idza salamna minal maktubati qumna. Sesungguhnya para wanita apabila mereka telah salam, ya, dari salat wajib yang mereka ikuti, qumna, maka mereka berdiri, ya, keluar dari salatnya. Wa thabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla minar rijali masyaallah. Ya. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang salat dari kalangan laki-laki thabat, tetap duduk, masyaallah, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki bagi mereka. Ya. Mau duduk sejenak, al-muhim telah memberikan kesempatan peluang untuk wanita terlebih dahulu meninggalkan masjid. Itu ketika tidak ada hijab. Ya. Tapi kalau sudah ada hijab atau pintu keluar berbeda masing-masing, boleh para wanita berdiam, ya, di belakang hijab, atau bahkan membuka, ya, mukanya. Ya. Kenapa? Karena hal itu dilakukan di zaman Rasulullah SAW tanpa hijab. Ini dalil yang sering dipakai oleh mereka, ya, bahwasanya sholat perempuan di belakang laki-laki nggak usah pakai hijab. Ya, apa kata mereka? Ya, dahulu para sahabat sholat di belakang Rasulullah SAW tanpa hijab, tanpa tembok, tanpa tirai dan yang lainnya. Ya. Maka itu semua kata ulama karena mereka para wanita sahabiat benar-benar menjaga hijabnya. Ya. Tidak ada yang membuka atau bermudah-mudahan dengan hijabnya. Ya, tertib. Dan ketika sholat mereka sholat di bagian yang paling belakang, ya. Bagian paling belakang, samar-samar. Ya. Lain halnya kalau imam begitu balik, para wanitanya buka cadar, ya. Atau sebagian ada jamaah, ya, mungkin masyarakat yang tidak berhijab. Ya, si imam atau si khatib menyaksikan, jangan yang seperti itu. Ya, seperti itu kata Syekh bin Baz, wajib dia pakai hijab. Ya. Kalau seandainya jamaahnya itu heterogen, macam-macam, bahkan ada yang tasahul, ya, bil hijab syar'i, wajib untuk mengenakan hijab. Ya. Wajib. Tapi kalau seseorang beralasan dahulu zaman Rasulullah tidak pakai hijab, ya harus menjaga hijabnya betul-betul. Dan tadi ketika selesai sholat segera pulang sebelum, ya, imam berbalik, ya, ke jamaah. Mereka, ya, beranjak meninggalkan sholat. Sudah dipahami, ikhwan? Ya. Itu kalau kondisi heterogen banyak. Ya. Bahkan dengan hijab kata Syekh bin Baz itu terkadang rohatun lin nisa. Ya. Dengan adanya hijab jamaah laki-laki dan perempuan itu ketenangan bagi wanita, bisa membuka cadarnya, ya, bisa santai. Ya. Sehingga kalau sudah ada hijab, ya, teruntuk jamaah perempuan, terlebih Idul Adha, Idul Fitri, isi barisan terdepan sudah aman. Ya, yang sudah kita sebutkan, ya, dari fatwa sesuai sendiri. Ya. Kalau sudah ada hijab, jangan masing-masing pengen mundur dekat kelapa. Ya. Yang paling belakang, ya, kelapa kalau di kita. Ya. Isi yang terdepan. Ya. Karena sudah aman, sudah ada hijab, sudah ada tirai, ya. Rohah bisa tenang melepas hijabnya pun tidak mengapa. Itu dari manfaatnya. Ya. Dan juga jelas fitnah. Ya.
Kemudian fa idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama rijal. Kalau Rasulullah berdiri, para lelaki pun berdiri. Ini nanti akan disebutkan dalam kitab-kitab fikih, adabnya makmum itu berdiri, beranjak, selesai ya, mencabut dirinya dari salat jamaah ketika imam sudah berdiri. Itu adab yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat tidak berdiri, tidak bangkit, meninggalkan zikir kecuali Rasulullah meninggalkannya. Oh, gimana katanya? Kita mau jualan. Ya. Imamnya udah lama juga zikirnya. Ya, saya keluar duluan aja. Monggo, tidak mengapa. Ya, yang penting tadi dia zikir sambil berjalan, ya, sambil jualan, sambil di toko, sambil aktivitas yang lainnya. Hanya saja min adab syar'i, dari adab-adab beberapa hadis yang banyak dimuat oleh para ulama dalam kutubul fiqh menunjukkan bahwasanya adab makmum ya, keluar atau beranjak dari salat jamaah ketika imam beranjak dari salat jamaah. Ya, itu yang tidak memiliki uzur ya, atau tidak memiliki penghalang. Tapi kalau yang memiliki uzur atau kepentingan, tidak mengapa dia setelah salam langsung beranjak. Karena apa? Karena ada kepentingan. Tapi kalau yang bisa tenang ya, nunggu imamnya berdiri, apalagi imamnya bukan melambat-lambatkan ya, ya, maka berdiri setelah imam itu lebih bagus. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tafadhalu barakallahu fikum.